Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kembali. Kita tundukkan kepala kita dan kita pejamkan mata. Kami berbahagia Tuhan, karena Engkaulah kebahagiaan kami. Kita katakan pujian Bapak. Yakin teguh
ini kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami ya Allahku. Bukan untuk sekedar datang memenuhi tanggung jawab kami sebagai orang Kristen yang harus beribadah, tetapi kami mau mendengar pesan-Mu ya Allahku, Elohim Yahweh, yang mau sampaikan kepada kami. Sampaikan pesan-Mu ya Bapa, karena kami mau berubah dan kami mau belajar. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama kami berdoa dan siap mendengar isi hati. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya duduk, saudara. Shalom. 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 Senang bisa balik lagi ke sini. Thank you kesempatannya, Pak Gem dan Bu Gem. Padahal waktu itu kesini cuma buat apa ya? Mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ya. Waktu itu saya kesini 2 minggu lalu. Ditodong. Kalau ditolak ntar nggak bisa dong, nggak boleh nolak dong. Ditodong sama Pak Gem untuk sharing di sini. Saudara, pertumbuhan kekristenan kita pasti sampai di titik bisa dicium dan dirasakan oleh orang lain. Harus. Pertumbuhan kekristenan kita harus sampai bisa dicium dan dirasakan oleh orang lain. Karena itu patokan atau ukuran yang bisa kita gunakan untuk pertumbuhan rohanian itu bukan kepintaran kita dalam berteologi, bukan juga tingginya jabatan kita di gereja. Dulu mungkin misalnya jemaat naik menjadi asyir, terus semakin aktif, semakin naik jabatannya. Bukan itu saudara. Tetapi bagaimana hidup kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Bapa. Karena itu di gereja tidak boleh dibedakan apa itu jemaat, mana itu pengurus, dan seterusnya. Nggak boleh. Semua kita sama kok. Orang-orang yang diberikan kesempatan, orang-orang yang diberikan belas kasihan oleh Bapa untuk diselamatkan. Kita sama kok. Belas kasihan yang diberikan Allah dengan mengirimkan Putra Tunggalnya Yesus Kristus itu bukan untuk mereka yang sudah sibuk di gereja. Zaman dulu belum ada yang sibuk di gereja sih. Bukan untuk mereka yang sudah pandai berkhotbah, tetapi untuk mereka yang mau mengenakan hidup Kristus. Keselamatan diberikan oleh semua orang, tetapi yang meresponi, nah ini dia. Yang merespon ini siapa? Apakah kita semua yang hadir menjadi orang-orang yang mau meresponi? Apakah kita semua yang hadir adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk memiliki hidup yang semakin berkenan, semakin kudus, semakin suci? Karena itu tadi saya katakan di awal doa saya. Di doa saya katakan, kita orang yang datang bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi kita datang untuk mendengar pesan Allah. Mendengar pesan dan mau berubah. Kalau mendengar pesan aja semua orang bisa, saudara. Mendengar pesan saja semua orang bisa berkata itu mudah. Apa susahnya sih mendengar pesan? Gampang kok. Mendengar firman Tuhan itu apakah susah? Gak mudah kok, hanya dengar kok. Tetapi yang sulit adalah ketika kita berkata, aku setuju dan aku mau menghidupi. Setuju pun masih bisa dibilang mudah. Tetapi sewaktu kita berkata, aku mau menghidupi kebenaran ini, itu harga yang dibayar. Itulah harga yang dibayar sebagai orang-orang yang telah mendapatkan belas kasihan Allah. Orang yang mendapatkan belas kasihan Allah, harusnya kita sadar diri dan kita bisa berkata, aku mau berubah. Harusnya kita tahu diri dan berkata, aku orang
orang yang sebenarnya tidak layak dimuliakan. Tetapi karena penebusan, aku memiliki kesempatan untuk dimuliakan. Penebusan diberikan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Contoh hidup diberikan juga dari Dia. Kalau kita berkata seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 48, aku harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Aku harus melihat siapa sempurna ini? Yesus Kristus. Melihat siapa lagi? Dan para jemaat Tuhan, para pengurus di tempat ini, setelah dia melihat kehidupan Yesus Kristus, dia mengenakan, dan setelah dia mengenakan, dia baru bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain. Bisa dilihat dan bisa diterawang. Bukan diterawang itu uangnya, dilihat, diterawang kan begitu. Dilihat dan dirasakan, dinikmati. Karena itu kalau garam sudah tawar gak bisa dinikmati, udah gak ada asinnya. Tapi hari ini kalau kita masakan gak ada garam, kurang berasa. Kalau makan soto gitu di pinggir jalan, kurang garam nih, karena itu disediakan garam. Mau lebih gurih lagi disediakan micin biasanya. Kalau kata orang dulu pernah ada istilah generasi micin. Generasi micin dari zaman sekolah makan jajanan banyak micinnya, yang lidi-lidi itu, yang lidi atau yang makaroni yang bisa diplastik plastik. Generasi micin. Kalau kata orang micin bikin bego, kata orang. Tapi kita makan micin, kita bukan jadi orang bodoh kita hari ini. Kita bukan jadi orang bodoh, tapi apakah kita sepandai itu, sebijak itu untuk meresponi penebusan Allah? Kita nggak bodoh, tetapi apakah kita sepandai itu, sebijak itu untuk meresponnya belas kasihan yang Allah berikan bagi badan saya? Banyak orang tidak sepandai itu, tidak sepintar itu, tidak sebijak itu untuk meresponi. Tapi dikatakan bodoh kan gak mau. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kekekalan, kita melihat surga yang telah disediakan, kita melihat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, harusnya kita bisa berkata apa? Aku bodoh kalau aku tidak meresponi itu. Harusnya aku bodoh kalau aku tidak meresponi penebusan yang diberikan. Harusnya kita berani bisa bilang begitu. So stupid, so silly, bodoh banget aku gak merespon itu. Kalau kita telah melihat penebusan dan kita melihat surga yang telah disediakan, belum kalau berbicara mengenai Roh Kudus yang dikirimkan untuk menuntun kita. Semua fasilitas sudah ada Alkitab. Ada gereja, kita bisa beribadah dengan nyaman di sini. Bahkan kursinya terlalu nyaman, bisa bikin ngantuk. Jarang loh gereja kursinya kursi tempat kantor begini. Biasanya kursi biasa kan, yang warna merah lah, biru lah. Kebetulan kita memakai working space, kursinya ini yang ada. That's okay. Kita telah diberikan fasilitas yang baik, bukan dari Pak Gembala yang memberikan fasilitas kepada kita, tetapi Allah pun memberikan fasilitas kepada kita. Tempat Pak Gembala bisa sediakan musik, sembari khotbah, sharing, ada yang ngiringin piano kayak di kafe-kafe, udah kayak di pernikahan wedding, MC-nya ngomong ada musik ya kan. Ini kan yang Pak Gembala sudah sediakan bagi kita. Tapi fasilitas yang Pak Gembala nggak bisa berikan adalah penebusan. Roh Kudus itu bagiannya Allah. Loh, semua kita sudah diberikan fasilitas itu, saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita berani mengatakan kita bodoh karena kita tidak meresponi penebusan, karena kita tidak menggunakan segala fasilitas dengan benar agar hidup kita bisa berubah, bisa dilihat dan dirasakan.
oleh orang lain sebagai seorang anak Allah yang benar. Apakah kita sebodoh itu? Rasanya banyak kita yang masih bodoh. Rasanya masih banyak manusia, orang Kristen yang masih bodoh. Bodoh karena tidak tahu atau bodoh karena tidak mau? Ini pertanyaan selanjutnya. Kebenaran itu diberikan bukan untuk anjing, bukan untuk babi, saudara. Dan saya yakin saudara adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk bisa benar-benar memenuhi tanggung jawab sebagai seorang yang telah ditebus. Aduh saudara, hidup kita itu sudah berjalan sekian puluh tahun. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Bagaimana kita membangun kehidupan ini? Sedihnya hari ini banyak orang Kristen yang tidak mau hidup dengan benar. Dari cara ngomongnya sama orang lain menunjukkan dia bodoh. Dari cara bercanda kepada orang lain menunjukkan dia bodoh. Dari cara dia membalas kejahatan orang lain, emosi di jalan, dia bodoh. Saya bodoh 3 hari lalu. Kenapa? Marah di jalan. Masih bisa marah loh di jalan nih. Udah lama gak marah, kemarin marah di jalan. Aduh, di Bandung marah di jalan. Udah lama banget saya gak marah saudara. Itu kebodohan saya itu sampai hari ini tuh masih melukai gitu. Masih aduh, bego banget. Di jalan saya pinggir, mobil saya di pinggir agak nutupin jalan. Saya mau turunin anak saya, istri turun. Kan turunin anak susah ya, 2 ya. Sampai yang kecil saya oper dulu ke belakang, yang gede si James 4 tahun saya. Orang gak sabar langsung klakson. Kira saya turun. Iya gitu, teriak di jalan klakson. Saya panggil, sini. Di jalan aja terus. Sini. Kesel tuh. Lihat bawa anak kecil, sini. Saya turun nggak mau ngomong, maki-maki nggak. Sini aja, nggak usah banyak ngomong, kesini aja. Habis itu saya makan restoran sama istri sama beberapa teman. Goblok banget ya. Bodoh banget. Ngapain marah? Saya punya alasan untuk membenarkan diri saya untuk bertindak bodoh sebenarnya. Saya punya alasan. Tapi kalau saya menggunakan alasan itu dengan saya berkata, wajar dong saya bodoh karena saya ABCD. Saya bukan orang yang sadar kalau saya telah dibelas kasihan. Saya rasa banyak orang masih bodoh seperti saya. Saya harap di tempat ini saya paling bodoh. Saya harap di tempat ini saya paling bodoh karena saya marah-marah. Saya harap saya ulangi begitu. Jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Kita buka kitab kita yuk. 1 Korintus 3 ayat 10. Korintus 3 ayat 10 dulu deh, kita baca pelan-pelan ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ini kata Paulus untuk jemaat di Korintus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, tapi dikata tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Gak ada yang lain saudara yang dapat meletakkan. Tuhan Yesus telah meletakkan dasarnya loh. Keselamatan, gaya hidup itu dasar tuh. Aku telah meletakkan dasar nih via Paulus saat itu untuk mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Sama seperti Pak Gembala membagikan kebenaran di sini, menaruh dasar. Apa dasar ini?
Yesus Kristus. Dari penebusan, gaya hidup, terus kebenaran yang diajarkan, itu dasar. Tetapi masalahnya, dasar ini bukan segalanya. Kenapa? Karena harus ada yang dibangun di sini. Dan di sini dikatakan apa? Dia tadi ayat 10, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun. Dasarnya udah ada. Tetapi bagaimana tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. Ayat ke-12 kita lompat. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Dasarnya udah ada ya. Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, kita telah memiliki pengertian dasar akan kebenaran. Minimal kita tahu kita orang-orang yang telah dibelas kasihani kok, betul? Amin. Minimal kita tahu saudara dan saya adalah orang-orang yang telah memiliki belas kasih, telah mendapatkan belas kasihan. Kita tahu ada penebusan kok. Loh, kita biasa dari kecil kok ya di antara kita. Masa kagak penebusan? Gak mungkin kita gak merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita merayakan dari kecil kok. Secara knowledge kita telah memiliki hal itu, saudara. Tapi jadi pertanyaan adalah bukan hanya tahu, tapi bagaimana kau membangun. Bangunan berpikir, cara hidup yang benar, kau bangun perlahan-lahan. Ini kau perhatikan gak? Ini kita perhatikan gak cara membangun ini? Jangan kita berkata, ya udah, aku udah seperti hari ini, aku udah merasa udah membangun. Loh, jangan kau rasa, tapi kau harus tahu apa yang kau bangun. Jangan hanya aku rasa aku telah membangun. Loh, bukan kau rasa, tapi kau tahu apa yang kau sedang bangun. Seberapa bentuk bangunan? Misalnya ke atas ini, saudara. Ini dasarnya segini. Bangunan itu harus terus ditambahkan di atasnya supaya semakin jadi rumahnya. Menaranya semakin jadi. Tapi nggak bisa taruh bangunan. Tadi ada katakan ada emas lah segala macam. Itu di luar dasar. Terus di luarnya terus. Nggak tinggi-tinggi dong. Tapi kita merasa, aku naruh. Iya, kau naruh di samping, kau nggak naruh di atas. Paham ya, saudara? Rumah sudah ada, gedung nih sudah ada fondasi bawahnya, kaki-kaki gedungnya sudah ada. Kan tinggal bangun atasnya. Nah, membangun ini loh yang harus kita perhatikan. Kita nggak bangun di sampingnya, kita bangun di atas. Nah, orang bodoh itu bangun di sampingnya. Kenapa bangun di samping sih? Ayo bangun di atas. Masalahnya kita perhatikan nggak, saudara? Apa yang kita hidupi hari ini? Bagaimana respon kita akan kebenaran disampaikan setiap minggu di sini oleh para pembicara yang Allah percayakan untuk berbicara di sini? Kau perhatikan nggak? Aku hidupi. Aku hidupi. Oke, aku hidupi kok. Oke, aku berubah dari hidup. Jam doa nambah nggak? Oh, itu pertanyaan. Wah, kok ke situ? Ya apa lagi? Kau sama orang kebencian kau berkurang, kepahitan kau semakin berkurang. Gak, saya nggak bilang harus cepat-cepat hilang ya. Berkurang paling nggak. Pendengaran firman buat kita memandang orang yang melukai itu berbeda. Bagaimana kau menjaga kekudusan? Cara kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga. Bagaimana kita meresponi orang-orang yang lebih rendah daripada kita, di antara kutip ya. Mungkin pegawai, staf kita bos, kita atasan. Itu menunjukkan kok apa yang kau bangun. Apa yang kau bangun selama ini. Itu terlihat dari hal seperti itu. Terlihat, saudara, terlihat. Suatu saat nanti hari Tuhan akan menunjukkan dengan membawa api, yang menunjukkan pekerjaan ini seperti apa. Dan orang yang membangun dengan berantakan, dia akan tahu bangunanku pendek. Dia tahu. Saya rasa hari ini kita cukup bisa membayangkan bangunan kita seperti apa. Saya nggak bilang kita bisa menilai
kerohanian kita 100%-nya. Oh, nilaiku 80, nilaiku 40, nilaiku 25. Apa nilainya, ukurannya apa? Susah, gak gampang nilai itu. Kalau sekolah ada nilainya, kelihatan rapornya. Tapi kan kita gak ada rapor. Tapi harusnya bisa dilihat sedikit demi sedikit. Pikiranku gak sekeras dulu, mulutku gak sekasar dulu. Harus terlihat sedikit. Kecintaanku terhadap Tuhan, terhadap Allah itu bertambah semakin dalam. Kerinduanku untuk bisa hidup kudus tak bercacat celah semakin kuat. Itu saudara bisa ukur. Saya pun mengukur saudara. Dan kejadian saya bodoh 4 hari lalu, 3 hari lalu yang di Bandung itu satu ukuran sendiri buat saya. Aduh, ternyata masih Peter bacot doang di kemarin. Stefan masih Peter bacot doang ya. Ternyata masih emosi. Karena itu menjadi suatu pukulan bagi saya. Aduh, kok nilaiku jelek ya hari itu. Sama kayak seorang murid sekolah, siswa belajar. Kalau dia pengen pintar, nilai jelek tuh mengganggu dia. Jelek sih nilainya. Nilai gue kok jelek banget sih, tapi coba lihat yang balas. Bodoh amat. Mau nggak naik kelas ya udah ngulang lagi, susah amat. Apalagi kalau mikir apa? Orang tua gue sering ngasih biskuit kombuan ke guru-guru. Biskuit yang kalengan. Kombuan betul kan, biskuit kombuan kan. Takut amat gue. Kalau jalan-jalan luar negeri, orang tua suka kasih oleh-oleh ke kepala sekolah, semua guru dapat kok. Takut amat, tinggal ngulang setahun, gak ada susahnya. Waktu kerja kan, bos gak nanya, kamu sekolah berapa tahun? Mau 14 tahun. Mau cuman waktunya normal kek, bos gak nanya. Ah itu, ada orang seperti itu. Ya memang bos gak nanya sih waktu Anda apply kerjaan kan bos nggak nanya berapa semester. Iya nggak sih? Kamu SD berapa tahun? Gak naik kelas dulu ya, bisa tolak. Nggak ada. Lihatnya kan memang di pengalaman kerja, attitude waktu interview dan segala macam. Ya memang sih. Tapi kalau ngomongin kekekalan, kebenaran saudara, nggak bisa. Ya nantilah, jatuh sekali masih nggak apa-apa. Jarang-jarang kok marah. Cuma sekali doang. Oh kalau saya mikir begitu saudara itu boleh saya jatuh lagi nanti. Kenapa? Saya menganggap remeh suatu kebodohan yang akan berlanjut kepada kebodohan lain. Orang kalau menganggap remeh kebodohan, dia kan terus bodoh. Ah udah gak apa-apa lah. Nilai matematika jelek, udahlah ntar masih ada remedial tuh lihat. Biasanya bisa bilang hancur juga nilainya. Hancur juga nilainya. Ah udahlah salah dikit nggak apa-apa lah. Bentar coba lihat, kau kan jatuh lagi. Dan rasanya banyak di antara kita sudah pengalaman dalam hal jatuh ini. Udahlah dosa dikit, coba deh. Satu dosa berlanjut ke dalam dosa-dosa yang lain, betul nggak? Coba deh. Anda emosi, coba ntar lanjutnya kemana? Lanjut terus. Kebodohan akan berlanjut kepada kebodohan lain. Dosa yang kau lakukan sekecil apapun itu menjadi celah agar untuk terjadi dosa yang lebih besar. Jangan anggap remeh kekudusan. Karena itu kekudusan harus dilakukan 24 jam saudara. Harus dihidupi 24 jam. Holiness movement, kegerakan untuk hidup kudus. Hey, jangan kasih celah 1 detik pun untuk kau jatuh dalam dosa. Karena tidak mungkin ada 24 jam kekudusan kalau 2 detik kau berdosa, betul gak? Nggak mungkin ada 24 jam. Sedangkan kita harus hidup dalam waktu 24 jam dalam kekudusan. Terus berjuang di situ saudara. Kita lanjut saudara baca ayat lagi. Tadi sampai berhenti di ayat ke 13 ya tadi ya. Kita lanjut ke bawah aja ya. Ayat 18. Oh 17 aja. 17 aja. 1 Korintus 3:17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini kalau saudara baca sebelumnya dikatakan
tubuhmu adalah bait Allah dan sebagainya, itu sebelumnya ya. Tetapi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ini bukan berarti harus orang lain ya, ini diri kita sendiri. Jadi kalau kita membinasakan bait Allah dalam diri kita, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah, nah ini tadi kamu baca 18, lanjutin bro. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang tua dari kecantikannya. Saudara, banyak orang merasa bahwa dia adalah orang yang telah mengerti banyak. Banyak orang merasa bahwa dia adalah orang yang, aku sudah jadi orang Kristen beberapa tahun kok. Aku sudah jadi orang Kristen dari kecil. Dia merasa aku sudah tahu banyak. Aku sudah hidup banyak dalam dunia kekristenan. Aku sudah tahu banyak banget mengenai apa itu firman. Bahkan mungkin di antara saudara yang bilang, aku sudah tahu banyak tentang teologi, ilmu teologi. Saudara, hikmat yang kita miliki itu harus tertuang menjadi satu tindakan yang nyata. Harus tertuang, jangan sampai kepengetahuan kita itu hanya menjadi kebodohan karena tidak tertuang dalam sebuah perbuatan. Aku ngerti banyak kok. Nah kalau hari ini kita lihat sosial media, kita lihat teolog ngomongnya gimana sih? Ya kan? Kita lihat nih orang-orang itu ribut karena teologi ya misalkan. Bukannya saya membela satu dokter teologi ya, no. Tapi kalau kau membela seperti itu dengan cara seperti ini, apakah kau berhikmat bagi Allah? Pertanyaan begitu. Nah kan, saya ngalamin saudara, orang chat saya segala macam, ngomongin tentang firman yang saya sampaikan, tapi bahasanya bukan bahasa sopan. Bahasa bukan sopan ya, jorok. Bukan hanya nggak sopan, tapi jorok. Jorok, bahasanya jorok. Asli jorok. Bukan kasar, jorok. Paham ya jorok ya? Nggak kasar, nggak goblok, tolol, nggak jorok. Tapi ngomongin tentang apa? Firman. Gila nggak? Gila. Belajar dulu deh lu. Kan lu bla jorok tuh bahasa itu. Belajar firman dulu deh. Lah, nyuruh belajar firman tapi pakai kata-kata yang jorok. Saya nggak paham banget. Nggak sakit hati, nggak kecewa, tapi gimana ya? Gimana ya? Apa yang ada di pikiran dia sampai bisa berpikir untuk orang belajar firman lebih lagi, tapi dengan perkataan-perkataan yang jorok. Itu bukan orang berhikmat. Tapi bagi dia, aku berhikmat. Nah, lucu ya? Bagi dia, aku berhikmat. Sama seperti kita, saudara. Aku jadi orang Kristen. Aku sudah tahu banyak. Apa yang kau bangun? Seberapa jauh kau mengasihi Tuhan hari ini? Seberapa dalam Anda mengasihi Tuhan hari ini? Apakah pengetahuan kau akan kekristenan yang selama ini saudara-saudara miliki dari kecil sampai hari ini membuat kau semakin mencintai Tuhan? Oh, semakin mencintai Tuhan. Oke, apa dasarnya sekarang? Apa dasarnya sih? Apa dasarnya kau mengasihi Tuhan? Apa? Wah, aku ke gereja. Cetek saudara. Itu bangunan yang baru landasan, belum kau bangun sampai tinggi. Karena semakin tinggi bangunan kau yang kau bangun, yang saudara bangun, itu membuat kau semakin dekat kepada Allah. Dan kalau kau semakin dekat kepada Allah, kau akan hidup semakin suci karena kau tahu Dia sangat kudus. Karena Tuhan kita berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang yang tidak kudus tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Dan kekudusan itu hanya bisa dicapai selama kita masih bernafas. Setelah kita mati, apakah masih harus menjaga kekudusan atau tidak? Itu nanti deh. Itu urusan nanti. Yang tinggi,
Bangun dulu dong kekudusanmu semakin tinggi, agar kau melihat Allah semakin jelas, kau melihatnya semakin nyata. Kau makin tahu aku menyembah Allah yang benar. Ini bukan Allah yang salah, ini Allah yang benar. Semakin kau hidup kudus, semakin melihat kau semakin nyata ya Bapa. Kau semakin nyata ya Bapa. Coba cek. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Saya dalam lagu kata-katanya itu. Gimana refnya Pak Bugem? Ku angkat wajahku. Kita mengangkat wajah. Nyanyikan laguku. Kita memuji menjaga kekudusan setiap hari. Ku ucap syukurku karena ku milikmu. Karena ku milikmu. Ku curahkan segala, ku curahkan segala isi hatiku. Nah ini sungguh nyatanya bagiku. Semakin saudara bertumbuh, harusnya saudara bisa berkata, sungguh nyatanya Kau. Bukan di sini nyatanya Kau, tapi dalam hidupmu Dia nyata. Dan kalau Dia nyata, kau jaga hidupmu kok. Kenapa? Dia nyata, benar-benar ada bersama dengan kita saudara. Karena Dia bersama dengan kita, kita sadar terus jaga hidupku semakin benar dari hari ke hari. Itu kalau kita menyadari Dia. Kita hanya tahu, oh ada Allah, tapi kita nggak menyadari. Kita hanya tahu secara knowledge, secara ilmu aku tahu ada Allah. Karena kalau Anda berpikir tidak ada Allah, Anda mungkin ke gereja. Karena Anda berpikir ada Allah, ada Tuhan, Anda ke gereja. Dan harusnya karena kita menyadari Dia bersama kita, kau jaga hidupmu dong. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Kasihan loh sebenarnya. Tuhan itu sebenarnya kasihan loh. Dia mati, tapi menjadi tidak ada. Oh miris loh. Miris loh. Wah kok kita mengasihani Tuhan loh. Kita menyalibkan dua kali loh. Satu kita salibkan waktu dia masih hidup. Kedua kita salibkan dengan hidup kita sendiri. Penebusan kita anggap tidak ada artinya. Oh enggak, aku menghargai. Berubah dong. Kekesalan itu simpel. Berubah dari hari ke hari, tapi berat. Simpel tapi berat. Kekesalan terlalu rumit. Kekesalan itu simpel, tetapi dijalani harus dengan segenap dan segenap. Dengan seluruhnya kita jalani. Aduh saudara, hidup Anda akan jadi mulia. Hidup Anda akan mulia. Percaya sama saya, kekristenan akan berubah. Bukan naik jabatan di gereja yang tadi saya katakan di awal. Oh jemaat sampai tiba-tiba naik jadi wakil gembala gitu, misalnya gitu kan. Terus kemana dong Pak Iben nanti? Naik terus gitu. Wah jadi pembicara di sini. Bukan. Mungkin saudara tetap jadi jemaat, tapi kau semakin mulia. Orang tahu ini anak Allah seperti ini tuh hidup. Lalu sekarang jangan sampai lama kita nasehatin. Kita pulang gereja marah-marah, oh setan emang nih orang. Setan nih orang. Kenapa? Kalau kita kayak setan saudara. Yang saya marah-marah di Bandung tuh setan. Langsung saya buru-buru berubah. Gak boleh jadi setan kelamaan. Gak buru-buru bertobat. Buru-buru bertobat. Buru-buru bertobat. Gak boleh jadi setan. Bertobat. Orang tahu ini loh anak Allah. Aduh itu hebat saudara. Itu hebat ketika orang bisa mencium. Tadi saya katakan terang dan garam. Orang melihat kau dari jauh,
bagaimana kau memperlakukan orang lain. Jangan dipikir orang yang hidup kita loh. Even kita nggak dekat sama orang, tapi orang melihat bagaimana kita membalas orang lain, bagaimana kita marah, bagaimana kita bercanda. Orang tuh menilai semua. Orang tuh menilai. Orang pelit. Itu dinilai. Itu dinilai. Orang kok perhitungan banget. Orang kok simpel saudara ya. Kita lagi belanja sama tukang sayur. Kita ada 3 orang ibu-ibu di sini. Misalnya ada ibu di sini, misalnya. Tapi ibunya lagi nggak di sini. Kayak di sini ibunya. Pak, berapa nih harga cabenya? Oh, sekilo 50.000. Mahal banget, 20 dong. Orang mana nawar 50% dulu ya? Langsung dihajar lebih 50%. 50.000 dulu. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Bukan nggak boleh nawar loh. Bukan nggak boleh nawar ya. 20.000 aja. Aduh, nggak bisa Bu, 20.000. Itu di samping. Ada yang 15 kok. Padahal sampingnya nggak dijual cabai. Dibohong. Udah 15 aja gitu dong, nggak kasih, pelit banget sih. Terus pura-pura pergi. Udah cabai doang ribet banget. Pura-pura pergi. Udah ya, 20.000 ya. Nggak bisa Bu, saya makan apa? Saya punya anak Bu, punya anak kecil 2. Siapa suruh punya anak? Buset, nih orang satu. Dia pergi gitu. Coba apa yang ibu-ibu doa ini kan? Nawarnya kok tega banget ya. Waktu kita kamu salib gede. Misalnya, saya kata saya pegang salib biasa nggak mau lihat ya. Dan saya disalahin ya, saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat. Karena saya benar-benar muncul cerita aja sih. Kalau saya takut salah ngomong nih. Nah, kalau salib deh, kalau salib yang gede deh, yang biasa di gereja-gereja tuh, yang 2 meter gitu ya. Oh tuh bawahnya begini ya, lu bisa diginiin ya. Apa doang ini ngomong? Ini orang nawar gak pakai otak ya, tega banget. Simpel saudara. Saudara gak kenal mereka pun kenal saudara. Tapi hidupmu bisa dilihat. Itu orang jauh, tapi orang dekat hidupmu bisa dirasakan. Gak cuma dilihat, tapi kalau dekat ya keluarga kita, keluarga besar, saudara, sepupu. Belum kalau kita punya keluarga kita besar, orang-orang gereja. Oh, kau dirasakan bagaimana kau mau membangun kehidupan rohanimu selama ini. Mendingan kita nggak usah mau, mendingan saudara di sini nggak usah ribet ngomongin dokter, tapi hidupmu jadi tenang. Jangan sampai kita pintar debat sana sini di sosial media, kita ngomong sana sini, tapi hidupmu bawa musuh. Mendingan dia. Tapi kalau kau punya knowledge, saudara punya sesuatu untuk dibagikan di sosial media tentang firman kebenaran, bagikan. Tapi hidupmu juga harus membagikan kebenaran itu. Gak cuma jempol yang membagikan kebenaran. Jempol tau ya, sosial media itu jempol ya. Kan jempol lebih cepat bergerak dibanding lidah nih sekarang. Kadang lidah diam aja tapi jempol gerak mulu tuh. Komen macam-macam gitu. Tulis status lah, Facebook segala macam tentang firman ini, ayat ini. Oke. Biarlah hatimu bergerak lebih cepat dibanding jempolmu ini. Biarlah hatimu bergerak lebih cepat. Kau bijak memutuskan apa yang kau lakukan. Saudara, di akhir usia saya mengatakan begini saudara. Satu yang saya harapkan dari generasi kekristenan hari ini sebenarnya, kita bisa menjadi generasi kekristenan yang benar-benar menjadi contoh buat generasi kekristenan, buat orang Kristen yang lain. Saya ngomongin keluarga saya di Little Flock ya. Saya nggak ngomongin gereja lain nih. Di Little Flock aja, saudara yang datang semua nih, yang main musik, yang WL semua di sini yang ngasih kekristenan yang ekstrim. Amin. Kalau nggak ekstrim ya sekarang harus ke gereja, sampai pagi bukan bisa pagi. Karena kalau nggak ekstrim mau ngapain ke gereja? Dengan kursi itu diisi oleh orang-orang yang lebih mau ekstrim. Bukan musir ya pagi, gue maaf nih. Mendingan kursi diisi oleh orang-orang yang ekstrim. Kenapa? Karena kalau setengah-setengah kau membangun dengan salah, kau nggak membangun dengan benar, nggak tinggi-tinggi juga. Kalau kita nggak meresponi kebenaran kita dengar selama ini di hari Minggu di tempat ini.
Semakin kesini dunia semakin jahat. Semakin kesini orang yang jahat semakin jahat. Tapi orang yang makin kudus dia akan semakin memutuskan aku mau kudus atau mau ikut salah di sana. Makin loh, makin kelihatan orang jahat, orang baik itu makin terpisah. Tunggu deh, yang jahat akan makin jahat. Kalau kata Alkitab akan semakin dimatangkan, kejahatan semakin dimatangkan, dimatangin. Orang jahat akan makin jahat, orang baik akan semakin baik. Makanya mikir aku baik-baik aja. No, kau berubah sebenarnya. Sebenarnya saudara berubah nih, bergerak kemana? Makin baik atau tidak? Tetapi pesan ini diberikan kepada saudara yang harusnya bisa berubah. Amin. Pesan ini diberikan kepada saudara keluarga Little Flock di sini sebagai pesan yang bisa Anda semua hidupi. Saya nggak tahu siapa yang hari ini baru datang lagi setelah sekian lama, karena saya jarang banget di sini. Nggak jarang sih, ini ketiga kali malahan ya, bukan jarang ya, hampir nggak pernah malahan. Pertama kali, terus 2 minggu lalu, sama hari ini. Saya nggak tahu siapa yang baru pertama kali datang, siapa yang sudah sering datang, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Anda datang dengan mendengar firman ini, itu bukan sebuah kebetulan. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi dibutuhkan satu hal saudara, hati yang rendah. Dibutuhkan hati yang rendah. Aku mau taat kepadamu ya Bapa. Itu yang Bapak cari. Bukan kehadiran kita absen di gereja, no. Tapi hati yang mau berubah, hati yang mau terus diperbarui. Harus rendah hati. Sadar, aku bukan siapa-siapa ya Bapak. Aku masih bodoh selama ini. Sadar. Menyadari kita bodoh dan kita harus belajar banyak untuk berubah itu gak salah kok. Apa sih salahnya kita merasa aku masih banyak jatuh dalam dosa, aku masih gak kudus? Salahnya apa sih? Bagus loh itu. Bagus loh. Orang yang sadar loh, orang yang bisa berubah kok. Tapi orang angkuh tuh gak mungkin berubah sampai mati dengan berubah, gak ada sombong. Gak mungkin berubah. Ayo kita rendah hati saudara. Bapak Ibu dan saya juga, semua pengurus, ya kita jadikan tempat ini barak perubahan. Jadikan tempat ini markas perubahan. Mungkin jumlah kita hari ini gak banyak, tapi biarlah semuanya ke surga. Amin. Kita gak banyak, that's okay hari ini, tapi biarlah semua ke surga. Jangan ada banyak yang ke surga dikit, wah bubar deh, pusing daripada. Tapi enggak seharusnya. Harusnya. Amin saudara. Yuk kita berdiri saudara. Ku angkat wajah, nyanyikan lagu, nyanyikan lagu. Ucap syukurku karena Ku milikmu, karena Ku milikmu. Berikan tangan saudara.
nyata dalam hidup. Terima kasih buat pesanmu Tuhan yang kau sampaikan pagi ini melalui hamba-Mu. Biarlah kami masing-masing, setiap kami boleh memperhatikan bagaimana kami membangun hidup kami di atas dasar yang Tuhan telah tetapkan. Itu nampak dari apa yang kami lakukan sehari-hari. Pesanmu yang luar biasa ini biar terus menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran. Biar kekuatan-Mu menyertai setiap kami. Tuhan terus memberkati Pastor Stephen dan Yesus. Tuhan pakai menjadi alat dalam pelayanannya, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan terus memakai dia menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Menjaga dan melindunginya. Tiada aman dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara buat Dio ya. Dio ini besok mau cek ya. Hari Senin besok mau cek. Bapak Ibu Saudara nggak terasa bahwa minggu depan ada jadwal melahirkan ya. Senin nih, tanggal 28 gitu. 28 ini Bapak Ibu Saudara akan melahirkan, rencananya melahirkan. Jadi besok Senin dia akan cek ke dokter untuk semuanya ya. Kalau kita berdoa supaya semuanya aman sehingga tanggal 28 bisa lahiran. Kita menyambut kelahiran dari anak ini Bapak Ibu Saudara juga. Kalau istrinya Pak Jaya akhir bulannya juga ya? Oh masih jauh ya. Jadi kita berdoa secara khusus buat Dio ya. Kita percaya Tuhan menyertai Dio ya. Dan kita mulai menyambut kelahiran anak pertamanya Bapak Ibu Saudara ya. Dari pasangan ini yang luar biasa ya. Sudah berjuang beberapa kali ya. Dia beberapa kali keguguran dan sampai sekarang ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ada maksud Tuhan buat anak ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa ya. Kita mendukung dan menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan Tuhan, khusus Dio yang akan melahirkan. Dan kita nambah satu keluarga lagi datang ya. Kalau nggak salah udah ada namanya ya. Siapa? Rahasia. Ya nanti kalau udah lahiran aja ya. Rahasianya mereka. Saya udah nanya sih tadi. Dwi udah ada namanya, udah. Namanya siapa? Ada deh, dia sebelumnya. Saya udah tahu kok. Ya, kita menyambut ya laki-laki ya. Oke. Kalau Bapak Saudara nggak beratan, nggak apa-apa, sekali lagi kita berdiri ya. Kita sekarang itu kita tutup dalam doa. Setelah itu ada pengumuman Bapak Ibu Saudara dan kita akan ada deh di sini. Ya, pokoknya menunggu ada di sini ya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kita bersama sih. Pegang tangan. Pegang tangan.
mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan Engkau telah memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami pagi hari ini, Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan anak-Mu, pasangan dari Dwi dan Tio. Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan putra bagi mereka. Tuhan, besok Tio akan observasi masuk ke rumah sakit dan dicek untuk tanggal 28 rencananya akan melahirkan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh proses ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh rangkaian ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak dalam kandungan ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati anak ini. Dia boleh lahir dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Akan dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada dia secara khusus Tuhan dalam minggu ini, hari-hari ke depan, di mana dia akan mempersiapkan kelahiran dari anak. Dan dia akan Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan seluruh proses kelahiran ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang ajaib buat keluarga ini. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu, kehadiran-Mu semakin nyata bagi hidup mereka. Tuhan, kami serahkan sekali lagi hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati, menopang dan memelihara mereka. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang mereka butuhkan hari-hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang menolong, membuka jalan dan mencukupi segala sesuatunya. Dan mereka ada dalam lindungan tangan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi Tuhan, berkati mereka berdua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang umat-Mu yang hari ini hadir. Mereka milik kepujaan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati hidup mereka, menjaga, melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati setiap mereka Tuhan yang dengan sukacita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, apa yang mereka tabur boleh menjadi benih Tuhan yang tidak sia-sia untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, plus ketuhanan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi, menjaga, menopang, memelihara hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk.